Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya. Di sepanjang hidup kita melaksanakan berbagai ibadah kepada Allah. Sudah tidak terhitung lagi berapa kali telah kita tunaikan sholat dan puasa, berapa ayat Al-Quran dan kalimat zikir yang telah kita baca, dan berapa juta sedekah yang telah kita keluarkan. Dan sudah pasti kita lakukan itu semua dengan harapan Allah menerimanya, tentunya dalam rangka meraih keridhaan Allah. Segala amal soleh selama hidup akan kita panen balasannya kelak di kehidupan selanjutnya. Tentunya hanya amal soleh yang Allah terimalah yang akan menjadi pemberat timbangan amal kita di akhirat kelak. Namun persoalannya, kita tidak tahu amalan kita diterima Allah atau tidak. Bahkan setiap selesai melakukan suatu ibadah, kita selalu merasa kurang dalam ibadah kita, selalu merasa tidak sempurna. Namun tahukah kawan-kawan, sebenarnya Allah memberikan tanda-tanda apabila amal kita diterima. Akan tetapi sering tidak kita sadari sehingga berlalu begitu saja. Sangat penting bagi kita menyadari hadirnya tanda-tanda ini, agar kita terus termotivasi untuk semakin memperbaiki ibadah kita. Apakah tanda-tanda tersebut? Suatu hari, si Fulan yang sedang bokek dan telah sebulan ini menganggur, berjalan-jalan di taman kota. Tiba-tiba ia melihat sebuah dompet terletak di atas sebuah bangku taman. Dia pun menghampiri dompet tersebut dan melihat isinya. Ternyata ada uang berwarna merah dalam jumlah yang lumayan. Si Fulan langsung berpikir, wah pucuk ditiba ulam pun cinta. Sampai salah saking senangnya dia mendapat rezeki nomplok. Ia lalu melihat ke kanan kiri, tidak ada orang yang melihat. Maka dia masukkanlah dompet itu ke dalam tasnya, lalu menjauh dari sana. Beberapa waktu kemudian, berkumandanglah azan. Bergerak hatinya ingin singgah ke masjid untuk melaksanakan sholat. Masjidnya nyaman dan imamnya juga bagus. Ia pun sholat dengan khusyuk di sana. Setelah selesai sholat, menjelang keluar dari pekarangan masjid, sontak ia teringat dengan dompet yang ia temukan tadi. Lalu muncul rasa kasihannya memikirkan orang kehilangan dompetnya. Kemudian lahirlah dorongan dalam hatinya untuk mengembalikan dompet tersebut. Maka ia buka kembali dompet itu untuk mencari informasi tentang pemiliknya. Ia pun menemukan kartu nama sang pemilik yang tertera nomor HP-nya di sana. Dia pun menelpon si pemilik. Ia sampaikan bahwa ia menemukan dompetnya. Lalu mereka ketemuan, dan si Fulan pun mengembalikan dompet itu lengkap dengan segala isinya sebagaimana ia temukan. Si pemilik senang bukan kepalang dan sangat berterima kasih kepadanya. Bahkan saking senangnya sampai menghadiahkan seluruh uang dalam dompetnya kepada si Fulan. Namun si Fulan menolak. Aduh pak, nggak usah repot-repot pak, jadi nggak enak sayanya. Tapi si bapak tetap memaksa. Udah ambil aja nggak apa-apa. Karena sudah begitu, si Fulan pun menerimanya dengan kedua tangannya. Alhamdulillah, banyak nih uangnya pak, makasih banyak ya pak. Kemudian si bapak lanjut bertanya tentang apa kegiatannya sekarang. Si Fulan menjawab lagi nggak ada kegiatan. Sebulan yang lalu di PHK karena pandemi pak. Wah, pas banget, kata si bapak. Si Fulan terkesima, kenapa ya pak? Ternyata bapak tersebut adalah direktur perusahaan besar di kota itu yang saat ini sedang membuka lowongan pekerjaan. Si Fulan pun ditawari bekerja di sana. Mau nggak kerja di perusahaan saya? Mendengar hal itu, langsung haru dadanya. Langsung berkaca-kaca matanya. Tak mampu ia menjawab pertanyaan si bapak disebabkan meluapnya kebahagiaan dalam hatinya. Apa yang kita petik dari ilustrasi di atas? Pasti betapa beruntungnya Fulan, bukan? Sudah dapat duit sekian ratus ribu, dapat kerjaan lagi. Ya, memang si Fulan sangatlah beruntung. Tapi keberuntungannya yang paling utama bukanlah ketika ia dikasih duit dan pekerjaan, tapi ketika muncul keinginan dalam hatinya untuk mengembalikan dompet itu. Kawan-kawan sekalian, inilah tanda diterimanya ibadah kita oleh Allah, yakni Allah jadikan ada perubahan yang lebih baik dalam diri kita. Yang berniat buruk menjadi mengurungkan niatnya. Yang pusing oleh beban kerja jadi lebih tenang pikirannya. Yang gundah dan gelisah jadi lebih tenang hatinya. Yang buruk perangainya jadi lebih beradab tingkah lakunya. Sejatinya itulah balasan dari Allah atas ibadah kita. Allah jadikan kita orang yang lebih baik, lebih tenang, dan lebih mulia. Dalam contoh kasus Fulan di atas, setelah selesai sholat, Allah jadikan ia mengurungkan niat jeleknya di awal, sehingga ia kembalikan dompet tersebut. Dan ternyata setelah ia kembalikan, ia tetap dapatkan uang di dalam dompet itu, namun dengan cara yang lebih mulia. Bahkan ia mendapatkan lebih daripada itu. Bukan hanya perubahan menjadi lebih baik yang ia dapatkan dari sholatnya, tetapi juga pintu rezeki dari langit dan bumi terbuka baginya.
Maka inilah Islam, ada iman, ibadah, dan akhlak. Kita yakin kepada Allah. Dengan yakin tersebut, Allah gerakkan hati kita untuk mau beribadah. Dan dengan ibadah yang kita kerjakan, Allah jadikan kita insan yang berakhlak mulia. Hati dan pikiran menjadi bersih karenanya, sehingga diri ini akan lebih condong kepada hal-hal yang baik saja. Menunaikan sholat 5 waktu menjadikan kita orang baik. Berpuasa Ramadan menjadikan kita orang baik. Berzakat menjadikan kita orang baik. Berzikir menjadikan kita orang baik. Intinya, orang yang rajin beribadah pasti akan menjadi orang baik. Kita bisa lihat sendiri fenomena ini di masyarakat sekitar kita. Dengan menjadi baiknya kita, insya Allah, itu adalah pertanda bahwa Allah menerima ibadah kita. Inilah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, agar kita dapat mengambil pelajaran daripadanya. Di antara ciri ibadah diterima, ternyata salah satunya adalah nampak perubahan-perubahan karakter yang diistilahkan oleh Nabi dengan nama akhlak yang mengiringi proses keberhasilan ibadahnya. Tidak ada yang tahu siapa yang dapat Lailatul Qadar. Tidak ada yang tahu siapa yang dapat taubat nasuha. Tidak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur. Tidak ada yang tahu siapa yang dapat salat wusta. Tidak ada yang tahu. Lalu apa tanda amal kita diterima Allah? Satu kata kunci, ada perubahan. Bila benar ditunaikan sesuai ketentuannya, sesuai tuntunan Nabi-Nya, maka ia pasti akan melahirkan sifat-sifat kebaikan. Maka kawan-kawan sekalian, kita bisa menilai sendiri, sudah baikkah tingkah laku kita kepada diri sendiri maupun orang-orang di sekitar kita? Kalau ada di antara kita yang rajin beribadah tapi masih belum baik, artinya ada sesuatu yang perlu dibenahi dalam ibadahnya. Semoga Allah terima seluruh amalan yang telah kita kerjakan. Allah sempurnakan kekurangan-kekurangannya, dan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa condong kepada kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, like, komen, dan share pada kawan-kawan yang lain. Mari berbagi pengetahuan Islam dan mari berbagi kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.